Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat ya? Puasa apa enggak nih? Puasa. Kalau puasa biasanya masih lemes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, para bapak, para ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kita juga dipertemukan di tempat ini, di hari ini, ya, dalam suasana ya bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Mumpung ini hujan juga. Hujan itu salah satu waktu mustajabnya doa. Ada hadis dari Nabi sallallahu sintani la turaddani. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah SWT. Indan nida wa tahtal matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Jadi mumpung turun hujan, mudah-mudahan ini tanda keberkahan bagi kita semuanya. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, ya, kita pertama bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita yang Masya Allah, beliau sejak kecil sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas masih dalam perut kandungan ibunya sudah yatim, ditinggal oleh ayahnya. Padahal belum lahir, udah yatim dulu. Pas usia 4 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Pas usia 8 tahun ya ditinggal oleh kakeknya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun beliau yatim, beliau menjadi seorang yang hebat, seorang nabi, seorang rasul yang mengeluarkan dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya agama Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada semua yang terlibat dan berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini. Kepada Pak Kades tadi, kemudian MUI, Pak RT, Pak RW dan jajarannya, ya, mudah-mudahan ini adalah awal silaturahmi, awal ukhuwah, persahabatan dan persaudaraan kita untuk bersama-sama menjadi keran kebaikan, pembuka kebaikan, ya, membuka keberkahan di tempat ini dan sekitarnya insyaallah ta'ala. Ya, demikian juga saya mengucapkan terima kasih kepada, ya, secara khusus Pak Andika sebagai salah satu inspirasi saya untuk, ya, membuat pesantren gratis untuk yatim ini, dan juga kepada Pak Darsono dan istri yang telah menyambut baik niat kami dan dipertemukan. Jadi ceritanya terlalu singkat. Desember itu kita ngobrol-ngobrol, ya, punya niat, ya, setelah itu kita cari tempat, ya, ketemu sama Pak Darsono. Ternyata dia punya tempat dan punya niat yang sama. Ya, kita punya niat untuk bikin pesantren gratis yatim. Pak Darsono ternyata juga punya niat yang sama dan punya tempat di sini. Ya,
Mudah-mudahan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang membawa keberkahan bagi kita semuanya. Ya. Kita teringat dengan sosok Nabi Muhammad tadi yang beliau merasakan sejak kecil sebagai seorang anak yatim. Saat masih dalam perut ibunya, beliau sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Saat beliau usia 4 tahun, ditinggal mati oleh ibunya. Makanya beliau merasakan betapa mirisnya anak yatim. Dia tidak memiliki tulang punggung yang menafkahi dia, yang menyayangi dia. Sehingga ketika Nabi SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka beliau memerintahkan kepada kita supaya peduli sama anak yatim. Makanya Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain. Saya, kata Nabi, dan orang yang peduli sama anak yatim, sayang sama anak yatim, ya, memenuhi kebutuhan anak yatim, kelak di surga seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan dengan jari tengahnya dan jari telunjuknya. Maksudnya gimana? Nanti orang yang peduli sama anak yatim itu kelak di surga bareng sama Nabi, dekat sama Nabi, bertetangga dengan Nabi, sedekat jari tengah dan jari telunjuk. Ini jari tengah sama jari telunjuk itu kan dekat ya. Nah, nanti orang yang peduli sama anak yatim, sayang sama anak yatim, ya, kelak akan menjadi pendamping Nabi di surga. Kita pengen nggak menjadi pendamping Nabi di surga? Pengen. Ya, makanya ini insya Allah Ta'ala tempat ini akan menjadi salah satu bagian buat kita semuanya untuk bisa bersama-sama menjadi pendamping Nabi di surga. Ya, yaitu kita sama-sama rawat tempat ini, kita peduli dengan anak-anak yatim, kita cetak mereka menjadi anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang soleh, ya, sehingga kita pun mendapatkan pahala. Ya, nah, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sekilas ya tentang apa namanya rencana dan program kita untuk ya membuat pesantren gratis untuk anak-anak yatim dan duafa. Niat kita adalah lillahi ta'ala, ya, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mohon kiranya dukungan doa dari masyarakat sekitar, ya, mari kita jadikan pesantren ini sebagai keberkahan bagi kita, ya. Dan insya Allah nanti kalau harapan kami ke depannya, ya, selain dari terwujudnya pesantren ini, kita pun bisa menebar kebaikan, keberkahan, ya, untuk warga sekitar juga, untuk masyarakat sekitar juga. Salah satunya adalah acara ini insya Allah Ta'ala, ya, dengan kita mengadakan buka bersama, dengan kita mengadakan ya baksos, ya, untuk masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya tidak terlalu lama, sedikit saya ingin menyampaikan karena temanya adalah tentang panen pahala di bulan puasa, mengingatkan kepada diri kita semuanya bahwa kita di bulan Ramadan, kita di bulan puasa. Ini bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini Allah turunkan Al-Qur'annya yang mulia. Di bulan ini Allah membuka pintu-pintu surganya. Di bulan ini Allah tutup pintu-pintu nerakanya. Di bulan ini Allah membelenggu, merantai, mengikat para setan yang durjana.
Di bulan ini Allah lipat gandakan pahala. Di bulan ini Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Di bulan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, umur kita aja belum tentu nyampe 80 ya. Ada yang sudah 80? Ada? Siapa? Yang sudah 83 tahun? Berapa? 81. Belum Lailatul Qadar berarti. Lailatul Qadar itu berapa? 83 tahun 4 bulan. Ada yang 83 tahun? Gak ada? Gak ada apa gak ada yang ngaku? Ngakunya masih muda semuanya. Masya Allah ya, ini kehebatan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Oleh karenanya kita harus semangat memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak beribadah, untuk banyak beramal soleh, sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah SWT. Karena kita di dunia ini cuma sebentar, gak lama kita di dunia. Ya, umur manusia kata Nabi SAW rata-rata berapa? Umur umatnya Nabi Muhammad 60-70. A'maru ummati ma bainas sittina wa sab'in. Kata Nabi dalam hadisnya, umur umatku itu rata-rata 60-70. Nabi Muhammad aja 63 tahun. Makanya kita harus memikirkan, bukan hanya cuma memikirkan dunia saja, tapi kita memikirkan setelah kita nanti mati bagaimana. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Apakah kita kelak akan bisa masuk surga atau malah nanti kita masuk neraka? Itu yang harus kita pikirkan sama-sama. Ya, orang kan kadang-kadang yang dipikirkan cuman dunia. Ya, padahal dunia tidak bermanfaat kalau kita sudah meninggal dunia. Ya, dunia itu akan kita tinggalkan. Seperti makanan, kata Nabi, innamat ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh manusia itulah perumpamaan dunia. Wa in qazzahu wa mallahu fandur madza yasiru. Walaupun makanannya enak, lezat, pikirkan, toh nanti akhirnya jadi apa? Makanan apa Pak paling enak di sini, Bu? Ibu-ibu nih kalau masalah makanan paling jago nih. Makanan apa paling enak di sini, Bu? Seblak. Seblak apa batagor? Ya. Ya. Seenak apapun makanan kita, kata Nabi apa? Pikirkan. Toh nanti jadinya juga apa? Jadinya apa Pak? Bu? Jadinya? Ya, jadinya kotoran. Yang kita buang, kita transfer ke toilet. Begitulah dunia. Ya, dunia yang kita kejar mati-matian, nanti juga bakal kita tinggalkan. Oleh karenanya yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal kita. Ya, orang mau bepergian saja harus menyiapkan bekal. Ini mau mudik nih, ada yang mau mudik nggak ini? Apa udah nyaman di sini semuanya nih kayaknya? Udah kerasan di sini ya. Sampai mau pulang kampung lupa, ya, kampung halamannya, halaman berapa udah lupa kayaknya. Ya, sudah nyaman di sini kayaknya, enak tempatnya, masya Allah di sini. Nah, kita kalau mau mudik saja harus nyiapkan bekal. Orang mau bepergian, misalkan mau umroh, mau haji, pasti nyiapkan bekal. Nyiapkan apa biasanya? Ya, pakaian, makanan, ya, uang.
Dan yang nggak boleh ketinggalan HP sama cesesan. Nah, kalau sekarang pergi kan nggak boleh ketinggalan itu ya. Nah, tapi kalau untuk pulang kampung ke akhirat, tentu bukan dunia yang kita kumpulkan. Bekal yang bermanfaat itu adalah bekal apa? Iman dan amal soleh kita. Karena itu yang bermanfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah SWT, pada hari itu, yaitu hari akhirat, gak bermanfaat harta, tahta, wanita, anak-anak. Yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang jernih, dengan hati yang jernih. Ya, nah, mumpung kita sekarang dipertemukan dengan bulan Ramadan, ayo kita sama-sama bersemangat memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk berlomba-lomba mencari pahala. Ya, banyak amal-amal ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Tapi yang paling inti kata para ulama ada 5. Apa saja itu Ustaz? 1, puasa. Puasa Ramadan. Yaitu nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan sama istri mulai dari subuh sampai maghrib. Ya, sebagai pelajaran bagi kita untuk menahan hawa nafsu kita dari dosa dan maksiat. Ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Ganti dari tadi. Ya ada. Ya, pakai mati segala ini berarti suruh nggak boleh lama-lama ini ya. Ya. Ya, amalan yang pertama tadi apa? Puasa. Ya, coba puasa semuanya ya. Insya Allah, karena ini wajib. Ini rukun Islam. Ya, ini rukun Islam. Ini puasa ini sangat penting sekali. Keutamaannya sangat banyak sekali. Dengan puasa ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Kalau amal-amal ibadah yang lain itu dilipatkan ya 10 hingga 700. Tapi kalau puasa dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas, nggak ada batasannya. Bisa lebih dari 700. Ya, puasa juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, kita ini kan banyak dosanya, harus ngakui loh. Kalau kita ini banyak dosanya, betul apa enggak? Nah, kalau kita punya salah terus dimaafkan, seneng apa tidak? Seneng banget. Kalau punya utang terus nggak disuruh bayar, seneng. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, ya, akan meringankan beban-beban kita, masya Allah, ya. Dan puasa ini juga akan menjadi tameng bagi kita dari neraka, tameng bagi kita dari dosa, ya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan ibadah puasa ini. Maka kita harus semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas. Jangan sampai terpaksa. Ya, jangan sampai terpaksa. Ya, sambil sebel-sebel gitu jangan. Nah, ya. Tapi kita harus ikhlas, ya, karena amal ibadah kalau nggak ikhlas nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amal ibadah yang pertama di bulan Ramadan. Yang kedua, ya, banyak baca Al-Quran.
banyak baca Al-Quran. Makanya ini mudah-mudahan dengan adanya pesantren ini juga nanti bisa menjadi inspirasi ya bagi kita untuk cinta dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Pak, Allah ketika menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, ini karena keistimewaannya bulan Ramadan. Karena Allah tidak memilihkan untuk Al-Quran kecuali yang terbaik. Oh, pilihkan Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad. Malaikat terbaik, malaikat Jibril. Bulan terbaik, bulan Ramadan. Malam terbaik, malam Lailatul Qadar. Umat yang terbaik, umat Islam. Kota yang terbaik, kota Mekah. Masya Allah. Ya, makanya kita harus semangat baca Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan nggak khatam Al-Quran. Usahakan walaupun cuman sekali. Karena kita kalau nggak bulan Ramadan nggak khatam, yakin bulan yang lainnya lebih berat lagi nggak khatam. Bulan Ramadan aja malas, apalagi kalau bulan yang lainnya. Nah, mumpung di bulan Ramadan. Karena satu huruf yang kita baca, kata Nabi, dilipat gandakan nanti 10 kali lipat. Alif Lam Mim itu sudah 30 Pak, pahalanya. Ya, satu halaman itu sudah 5.000 pahalanya. Satu juz sudah 100.000. Kalau khatam semuanya 30 juz 3.200.000. Masya Allah. Makanya dulu ulama-ulama lomba-lomba menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya, sampai Imam Syafi'i, ya kita kenal ya Imam Syafi'i ya, insya Allah ya. Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran bulan Ramadan sampai 60 kali. 60 kali itu berarti sehari khatamnya 2 kali. Itu Imam Syafi'i. Ya, kalau kita nggak tahu itu, satu aja, ya ngos-ngosan ya. Tapi ini Masya Allah, itu menunjukkan apa? Bagaimana ulama-ulama dulu semangat membaca Al-Quran. Ya, maka kita ya paling tidak ya tadilah, mungkin kalau kayak Imam Syafi'i berat kayaknya ya. Setidaknya sekali aja bulan Ramadan bisa khatam. Ya, itu udah alhamdulillah. Yang ketiga, amalan ya di bulan Ramadan yang sangat ditekankan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Tentunya sholat yang wajib dulu ya. Karena yang wajib itu lebih utama. Ya, jangan sampai nanti sholat tarawih, sholat 5 waktunya malah bolong. Ya. Nah, sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Sholat fardu 5 waktu wajib. Ya, yang lebih penting mana? Yang wajib apa sunnah? Wajib. Wajib dulu, tapi ya kalau kita bisa menambahnya dengan sunnah, mantap. Ya, kenapa? Karena di bulan Ramadan ini sholat tarawih sangat ditekankan. Nabi bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, dihitung dia mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk, semalam penuh. Semalam penuh itu berarti mulai maghrib sampai subuh. Padahal kita sholat tarawih paling banter kayak sampai 1 jam kayaknya. Ya enggak. Yang penting jangan cepet-cepet patas ya. Ya, apalagi kayak yang di Blitar. 23 rakaat cuma 7 menit. Ya. Pernah lihat nggak tuh di YouTube tuh ya? Sholatnya kayak dikejar apa? Harimau. Nah, itu nggak sah malahan sholatnya kayak gitu. Yang penting pokoknya sholatnya apa? Tumaknina, sholatnya ya, walaupun imamnya qul huwallahu ahad ya, setiap rakaat nggak apa-apa. Ya. Nah, yang penting tumaknina. Ya, jadi ini kita semangat untuk sholat tarawih. Tapi semangatnya jangan cuma di awal.
Ya, biasanya banyak orang semangatnya cuma di awal. Masya Allah, minggu pertama bulan Ramadan, ini masjid depan kayaknya nggak cukup nih, beludak sampai di luar. Nah, tapi lihat nanti di akhir, nah, tinggal berapa orang, tinggal berapa orang yang bertahan. Makanya juara itu ditentukan di akhir, bukan di depan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya. Juara itu ditentukan di akhir. Kenapa? Karena di akhir itulah orang yang bertahan, orang yang istiqomah. Makanya Lailatul Qadar ditaruhnya di akhir, bukan di awal. Ya, nah, tapi sayangnya banyak orang kebalik, semangatnya cuma di awal, ramenya di awal, di akhir yang rame bukan masjid. Mana masjidnya? Mall, pasar, itu ngaku. Ya, jadi mari kita sholat di masjidnya, ya, sholat tarawihnya apa? Bukan cuma semangat di awal saja. Kita berusaha sampai akhir, ya. Nah, yang keempat yang dianjurkan juga bulan Ramadan ini adalah sedekah. Makanya Nabi SAW kalau udah masuk bulan Ramadan maka beliau meningkatkan amal ibadahnya, meningkatkan sedekahnya. Nabi itu bukan termasuk orang yang kaya ya. Kalau kita lihat sirah Nabi Muhammad SAW itu, beliau orang sederhana. Bahkan Nabi pernah berbulan-bulan itu dapurnya nggak mengeluarkan asap. Maksudnya apa? Nggak ada yang dimasak, Pak. Kata Aisyah, berbulan-bulan lamanya dapur kami nggak mengepulkan asap. Maksudnya nggak ada yang dimasak. Berbulan-bulan lamanya kami makannya cuma air putih sama kurma. Ya, rumahnya Nabi SAW juga sederhana. Ya, kecil, sempit. Ya, pernah ada yang menceritakan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, dia pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi SAW. Rumah atapnya itu, atapnya Nabi Muhammad, rumahnya Nabi itu bisa dipegang pakai tangan. Kalau kita kan atapnya ini, oh nggak bisa. Ini rumahnya Nabi bisa dipegang pakai tangan. Menunjukkan apa? Rumahnya kecil, ya, sampai atapnya aja bisa dipegang pakai tangan. Tapi beliau Masya Allah luar biasa, dermawan. Ya, apalagi kalau masuk bulan Ramadan. Makanya kita di bulan Ramadan salah satu yang dianjurkan adalah kita saling berbagi. Nah, salah satunya insya Allah pada hari ini, insya Allah Ta'ala nanti setelah kajian, sabar dulu ya, insya Allah nanti akan ada acara apa? Berbagi ya, sedikit dari titipan dari para donatur ya, untuk berbagi dengan para bapak, para ibu sekalian ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan para donatur ya yang telah menitipkan hartanya lewat kami ini cuma penyalur saja ya, kami ini cuma penyalur saja ya, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi harta mereka ya, dan menjadikan harta mereka barokah dan pengantar menuju surga ya. Allah berkahi keluarga mereka, harta mereka, usaha mereka ya, karena ini adab kita ya, adab kita kalau ada yang ngasih kita, hendaknya bagi kita untuk berterima kasih dan mendoakan ya, mendoakan. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, kata Nabi, siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, balaslah. Kalau kalian nggak bisa membalas, maka doakan mereka ya, doakan mereka. Yang terakhir, yang kelima ya, di antara amalan inti di bulan Ramadan yang dianjurkan adalah banyak doa. Memperbanyak apa? Doa ya, karena doanya orang yang puasa itu mustajab. Apa mustajab itu artinya? Dikabulkan.
Kata Nabi, salah sudah awatin laturat. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doanya orang tua untuk anak, doanya orang yang sedang bepergian, dan yang ketiga, doanya orang yang sedang berpuasa. Maka ketika kita sedang berpuasa, banyak-banyak berdoa. Ya. Kenapa? Karena kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mengabulkan permintaan kita hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, mungkin ada yang minta misalkan harta, rezeki, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang minta anak, minta sama Allah Subhanahu wa taala, atau minta anaknya anak yang soleh, ya, atau minta apa lagi, ya, jodoh. Mungkin ada yang belum dapat jodoh misalkan, atau minta jodoh lagi misalkan, ya, misalkan ini coba misalkan aja, ya, maka mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan Ramadan, banyak doa, karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Lebih-lebih di 2 waktu. Satu menjelang buka puasa. Makanya kalau lagi mau buka puasa itu banyak doa. Ya, 5 menit, 10 menit doa dulu. Kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau mereka mau buka puasa gitu ya, nah itu banyak yang berdoa, nangis, ngangkat tangan, Masya Allah. Nah, ya, kalau kita kan kadang-kadang riwah sama ribet sama jajan, malah sibuk sama jajan, sibuk sama apalagi sekarang ada tambahan lagi rukun makan buka puasa, apa? Foto dulu. Sibuk sama foto, ya. Ya. Nah, jadi banyak apa doa. Yang kedua, saat sahur. Kenapa? Karena sahur itu sepertiga malam terakhir. Jam 3 udah bangun, ya kan? Apalagi kalau ibu-ibu jam 2 biasanya udah bangun untuk masak, nyiapkan, ya. Kita jam 4 sudah sahur, itu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu saat Allah turun ke langit dunia. Seraya mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Siapa yang minta kepadaku aku akan penuhi permintaannya. Ya, makanya habis sahur jangan tidur lagi. Biasanya kadang orang habis sahur tidur lagi, ya, atau habis sahur malah nonton acara sahur, nggak dipakai untuk doa, ya, padahal itu waktu yang bagus untuk doa, istighfar, ya. Nah, dan tadi sahurnya itu kapan? Tadi sepertiga malam terakhir. Bagusnya itu waktu sahur seperti itu. Jangan sahur sebelum tidur atau jam 12 malam. Para ulama mengatakan kalau belum separuh malam itu berarti tidak dinamakan sahur. Yang namanya sahur itu tadi setelah berlalunya separuh malam. Jadi ada berapa tadi? 5. Siapa yang bisa mengulangi 5 amalan inti bulan Ramadan? Ada hadiahnya. Ya. Siapa yang bisa? Gampang ini. Ayo Bu. Ya. Ada hadiahnya bagus. Ayo, siapa yang bisa? 5 amalan utama di bulan puasa. Yang saya panggil ibu-ibu tadi, ya, yang jenggotan berarti nggak boleh. Ayo Bu, ada yang bisa? Ayo, siapa nih? Itu jadi apa enggak yang belakang? Ah, yang berdiri. Ada yang bisa? Ah, siap. Apa aja Bu?
Puasa, betul. Sholat tarawih, betul. Banyak baca Al-Quran, betul. Sodako, betul. Masya Allah, Masya Allah. Mantap, ini berarti ilmunya nyantol ini. Ya, sebentar, yang penting nyantol pokoknya. Nyantol itu apa ya? Masuk. Ya, karena saya orang Jawa Pak ya. Jadi bahasanya masih lokat Jawa. Bu, sini insya Allah ada hadiahnya. Ini hadiahnya amplop, nggak tahu saya isinya berapa ini ya. Ya, rezekinya Ibu. Ya. Nggak tahu, mungkin nggak ada isinya, saya juga nggak tahu. Ya, Masya Allah. Nuhun ya, ya barakallahu fi. Ya, saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Sekali lagi saya sangat senang, bergembira bisa bertemu dengan para bapak, para ibu di tempat ini yang insya Allah Ta'ala akan menjadi cikal bakal ya calon ya pesantren gratis Al-Quran untuk anak-anak yatim. Mohon doa dan dukungan para bapak, para ibu sekalian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rencana baik kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang pahala bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi jembatan bagi kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya kira cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.